Sumpah demi apapun gue malu banget. Jadi guys, ada video, gue sebut nama aja lah ya, namanya itu Mas Firdian. Kemarin bikin video yang bilang kalau presiden kita itu sivil fobia. FYI, sivil fobia itu gampangnya sebuah ketakutan terhadap warga sipil atau anti sama warga sipil yang menyuarakan kritik atau pendapat tentang isu sosial. Jadi kalau Mas Firdian bilang presiden itu sivil fobia, nggak nyambung mas sama momen yang terjadi dari kemarin. Terus juga soal video presiden wawancara sama Pemret itu jangan dipotong-potong lah, konteksnya jadi hilang. Soalnya kalau nyari-nyari kesalahan mulu, malah kelihatan gobloknya. Kalau yang ini sih fix ya, Rizal udah gak ketolong lagi. DFK-nya tingkat parah nih ya, siapa lagi selain Ade temuan kita nih si Ferdian ya. Jadi nih kemarin dia buat video yang tadi yang gue cuplikin itu, dia bikin video di mana dia ingin mendebat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika melakukan wawancara bersama 7 Pemret yang diundang ke Hambalang. Dan dia mengatakan bahwa Pak Prabowo itu sipil fobia. Dan artiannya Pak Prabowo itu takut kepada masyarakat sipil yang memberikan kritik gitu ya. Aduh, teman-teman. Ini tokoh-tokoh lo ya, bukan buzzer kayak lo yang mau diajak dialog ya. Kalau menurut gue ya, tokoh yang kayaknya cocok diajak berdialog dengan Pak Prabowo ini misalnya Bang Ferry Irwandi itu ya. Karena menurut gue Bang Ferry ini kalau bernarasi itu selalu substansial dan berbobot. Dan kritiknya kepada pemerintah itu tidak berlandaskan kebencian. Sangat berbeda jauh dengan yang namanya Firdian ini yang lantam sekali kemarin mengatakan Indonesia gelap. Isu HAM sama kemiliterannya. Ya, itu tujuannya satu guys, untuk melemahkan Pak Prabowo. Jadi, ya kita kembali lagi, kita harus mencerna informasi isu-isu yang ada, walaupun itu digencarkan secara masif ya. Interview Prabowo dengan para Pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba. Mohon izin Pak Presiden, mohon izin biar santun sesuai keinginan Opung Luhut. Pak, kenapa Bapak senang banget menuduh kritik publik, gerakan publik itu dengan gerakannya asing? Bukannya Bapak sendiri yang ngundang asing ke dalam administrasi negara ini. Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, penjahat perang, Bapak undang ke Danantara. Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand, koruptor besar, bahkan kabur dari negaranya, Bapak undang ke Danantara. Bukannya Bapak yang undang asing ke sini. Asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Mohon izin Pak Presiden, jangan ngajarin rakyat soal aksi damai. Aksi Kamisan 18 tahun berdiri di depan istana, damai bahkan cenderung kelabu. Pernah nggak Bapak mampir, terutama pas menjabat? Karena setahu saya nama Bapak konsisten disebut sebagai salah satu terduga pelanggar HAM. Demo, kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo, nggak usah merusak. Mohon izin Pak Presiden, kalau Bapak nyuruh kita referensi demonya ke luar negeri, mereka lebih sadis Pak. Di Perancis, polisi dilempar sama bom kotoran manusia. Di Amerika, jembatan Golden Gate itu sampai ditutup, bacot berkilo-kilo. Di Serbia, ratusan ribu, puluhan ribu sampai nginep di jalanan sampai malam, sampai pagi. Di kita Pak, paling cuma ngomong endasmu. Itu juga karena Bapak yang ngajarin kan. 100 demonstrasi, berapa kasus abusif? Mohon izin Pak Presiden, justru pertanyaannya aksi mana yang gak dapat kekerasan dari aparat? Puluhan kota, puluhan titik aksi tolak RUU TNI. Gojek, medis, masa aksi, sipil, pers, semuanya kena kekerasan. Yang mana yang enggak Pak? Kalau ada abusif, investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Mohon izin Bapak Presiden, kalau Bapak bilang yang abusive harus dihukum, copot Kapolrinya sebagai langkah pertama. Karena Bapak bilang ikan busuk dari kepala. Kalau memang ini bukan permintaan Bapak, mungkin permintaan bawahan Bapak. Jadi ayo dong, walk the talk. Saya mau ketemu lah, mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap. Mohon izin Pak Presiden, kalau mau ngajak diskusi tertutup tokoh yang buat Indonesia gelap, kabur aja dulu. Percayalah nggak mungkin Pak, karena nggak ada. Kita leaderless. Tagar ini milik semua warga sipil yang marah. Jadi kalau Bapak betul-betul penasaran sama kritik kami, kritik publik, kami tunggu di jalan. Gak usah takut sama kami. Kami nggak punya senjata. Yang punya senjata itu aparat yang Bapak selalu bela, tapi selalu mukulin kita. Sumpah demi apapun gue malu banget.
Jadi guys, ada video, gue sebut nama aja lah ya, namanya itu Mas Firdian. Kemarin bikin video yang bilang kalau presiden kita itu civil phobia. FYI, civil phobia itu gampangnya sebuah ketakutan terhadap warga sipil atau anti sama warga sipil yang menyuarakan kritik atau pendapat tentang isu sosial. Sekarang gue tanya, pertama, presiden kita itu warga sipil bukan? Warga sipil. Jadi jangan dikira presiden itu bukan warga sipil. Pak Prabowo itu warga sipil. Walaupun dia kepala negara ya guys, tapi statusnya dia tetap warga sipil. Dua, presiden kita itu anti nggak sama kritik dan pendapat dari publik. Kalau iya, nggak mungkin kemarin tuh presiden undang media-media gede di Indonesia buat datang ke Hambalang. Mereka bebas buat nanya apa aja tentang isu sosial yang ada di Indonesia sekarang. Malah presiden itu tuh terima kritikan, ngaku kalau salah soal komunikasi ke masyarakat gara-gara chaos kerja mulu, banyak masalah yang kudu diberesin. Ini konteksnya yang soal kepala B2 yang diterima tempe salah satu media di Indonesia. Itu kan kantor komunikasi kepresidenan sempat ada yang bilang dimasak aja kepala B2-nya. Itu kan sebenarnya nggak etis sebagai representasi kepresidenan. Tapi Pak Prabowo mengakui itu kesalahan dia. Dan beliau bilang mau memperbaiki cara komunikasi dia ke masyarakat atau ke publik ke depannya. Dari sini aja bisa dilihat kalau beliau sebenarnya menerima kritikan. Jadi kalau Mas Firdian bilang presiden itu civil phobia, nggak nyambung mas sama momen yang terjadi dari kemarin. Terus juga soal video presiden wawancara sama Pemret itu jangan dipotong-potong lah, konteksnya jadi hilang. Harusnya nih mas ya, kita ini yang punya penonton sama pendengar di platform sosial media harus bisa lebih kritik tapi objektif. Kalau ada kesalahan kita kritik, kalau ada kebaikan kita apresiasi. Kalau nggak mau apresiasi ya udah diem aja, nggak usah dicari-cari kesalahan. Soalnya kalau nyari-nyari kesalahan mulu malah kelihatan gobloknya. Interview Prabowo dengan para Pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Aduh, kalau yang ini sih fix ya, Risan udah gak ketolong lagi. DFK-nya tingkat parah nih ya, siapa lagi selain ada temuan kita nih si Firdian ya. Jadi nih kemarin dia buat video yang tadi yang gue cuplikin itu, dia bikin video di mana dia ingin mendebat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika melakukan wawancara bersama 7 Pemret yang diundang ke Hambalang. Dan dia mengatakan bahwa Pak Prabowo itu sipil fobia. Dalam artiannya Pak Prabowo itu takut kepada masyarakat sipil yang memberikan kritik gitu ya. Aduh, teman-teman. Terus itu yang dilakukan Pak Prabowo itu ngundang masyarakat sipil tuh, yang namanya jurnalis, Pemret itu apa? Konyol emang ini manusia. Dan lagian ya, kalau misalnya Pak Prabowo sipil fobia, lu coba pikir deh ya, dari mana Pak Prabowo mengawali karir politiknya, ya bukan karir militernya ya. Dia bangun partai politik yang isinya orang sipil dan ikut kontestasi untuk bisa jadi posisinya sekarang, kalah juga ikutin kontestasi, ikutin aturan yang dimiliki oleh masyarakat sipil. Dan kalau lu tadi ya bawa itu potongan gambar daripada Kompasiana, ini coba kita lihat dulu yuk. Ada teman, ketika lo ngutip gambar yang ini, lo baca nggak bawahnya? Civil phobia adalah ketakutan, kebencian, atau upaya sistematis untuk membungkam warga sipil yang menyuarakan pendapatnya terutama dalam isu sosial dan politik. Fenomena ini sering terjadi dalam bentuk intimidasi digital, sensor media, serangan pribadi, atau regulasi yang mengekang kebebasan berekspresi di ruang publik maupun private. Ini, kalau dari kesimpulan yang ini terjadi, Pak Prabowo civil phobia, lo mungkin udah nggak bisa bersuara, lo nggak mungkin bisa posting video lo tiap hari, di mana video lo tuh adalah kebencian terhadap pemerintah, ujung-ujungnya adalah bawa Mulyono. Udah nggak ada lain, nggak ada bukan, video-video lo boleh dicek itu semuanya. Gue yakin lu bisa baca, jadi karakteristik lu baca sendiri aja. Kesimpulan di pojok baca, civil phobia bukan sekedar ketidaksukaan terhadap kritik, tapi ketakutan sistematis terhadap partisipasi warga sipil dalam ruang demokrasi. Jika dibiarkan, fenomena ini bisa mengkikis kebebasan bicara dan mempersempit ruang diskusi publik. Ini nih kalau Pak Prabowo civil phobia, satu, udah balik lagi kayak zamannya Pak Harto. Yang kedua, ya lu kemarin gak bisa bebas tuh memimpin demo Indonesia gelap jilid-jilitan. Itu udah berapa kali lu dibiarin sama Pak Prabowo untuk mengisi ruang demokrasi. Dan lucu lagi kalau misalnya Pak Prabowo seorang civil phobia, ketika wawancara kemarin yang 3 jam, ketika seorang Najwa Shihab mencecar pertanyaan, mungkin pada saat itu akan ditolak, apalagi moderator udah nyetopin. Tapi apa? Pak Prabowo mempersilahkan, nggak apa-apa, gue masih bisa handle itu pertanyaannya, nggak apa-apa, biarin dia mau nanya, mau apa, terserah dia. Ini namanya diskusi. Oke lah, kalau misalnya lu ngomong Pak Prabowo itu berlatar belakang militer, tapi kan lu harus paham gitu ya, pakai ini nih mikirnya, bahwa Pak Prabowo sekarang udah adalah masyarakat sipil, di mana Pak Prabowo juga adalah anggota organisasi yang begitu besar, itu partai ya, di mana isinya tuh orang-orang sipil semua, kagak ada militer di sono ya, lu pahamin itu ya. Dan kalau misalnya mau bilang dibandingin sama organisasi lu yang cuman BEM, itu tuh lebih besar organisasi masyarakat sipilnya dibandingkan lu. Dan kalau mau bicara masalah fobia-fobiaan, yang fobia itu rasanya lu ngalamin namanya state phobia. Dari apa yang gue baca di buku ini nih, State Phobia and Civil Society by Michel Foucault, di sana dijelaskan bahwa orang yang ngalamin namanya state phobia itu selalu merasa skeptis terhadap negara, selalu pikirannya negatif terhadap negara itu, peranan negara itu ngancurin masyarakat. Padahal sebenarnya harus dipahami, di situ juga dituliskan bahwa kekuatan itu dispersed, ya, jadi menyebar. Tapi kalau lu kan
salah sini, pokoknya dia bahkan yang udah pensiun juga, yang udah mantan juga masih lu salah-salahin mulu. Dan kalau memang ini masih sakit tuh emang gak susah ya. Jadi state phobia tuh kan susah hilang juga gitu ya. Dan harus dipahamin, taruh di kepala nih baik-baik gitu, pikirkan gitu ya. Bahwa kemarin juga Pak Prabowo pernah menyampaikan sewaktu dia dilantik kalau nggak salah ya, bahwa dia mengatakan saya ini presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada lagi perlu ngotakin 01, 02, 03, nggak ada. Kalaulah kita 01, 02, 03 karena kita gabung jadi satu. Ketika presiden kita membuat sebuah kesalahan, kritiklah sepantasnya, seporsinya. Seberapa salahnya itu yang kita kritik, bukan menghina, bukan menghujat. Dan kritik itu tujuannya membangun supaya presiden kita dengan jajaran kabinetnya itu bisa memperbaiki dan bisa melayani kita dengan lebih baik lagi. Itu bukan cari-cari kesalahan. Udah presiden terbuka, memberikan ruang diskusi publik, dikatain sipil fobia. Susah lah. Dan sekedar sarannya deh temuan, gue paham lu mepet sama si Merah dan ngerasain sakit hati banget gitu sama mantan gitu ya. Kalau memang mantan ngakuin kesalahan silahkan lu omongin, tapi ketika ada suatu masalah yang sebenarnya nggak related sama mantan, nggak perlu dihubung-hubungi sedikit-sedikit sama mantan, dikit-dikit nyalain mantan, kelihatan banget sakit hati lu di situ. Ya apapun gue malu banget. Jadi guys, ada video, gue sebut nama aja lah ya, namanya itu Mas Firdi. Bro Andreas, kalau emang lo bukan buzzer dan ini opini dari akal dan juga hati lo, gue mau nantang kita debat terbuka atau kita live podcast bareng. Kita duduk diskusi di sana. Kalau lo berani, gue hargain lah. Lo sering kali nge-stage video dari gue saat Indonesia gelap. Lo bilang mahasiswa kerjanya cuman ikut aksi buat nyari validasi dan juga ikutin briefing. Sekarang lo nge-stage video gue soal civil phobia dengan argumen Prabowo itu presiden, nggak mungkin civil phobia karena dia juga sipil. Gue nggak tahu ini argumen beneran atau enggak. Tapi How Democracy Die, dalam buku How Democracy Die, dikatakan seringkali pemimpin yang menghancurkan demokrasi justru pemimpin yang lahir dari sipil atau terpilih lewat proses elektoral pemilu sipil. Jadi lo seorang sipil pun bisa civil phobia. Dengan apa? Dengan lo menjadikan kritik publik, kemarahan publik, gerakan publik adalah suatu hal yang selalu dikaitkan dengan asing, bayaran, rusuh, bukan ditangkap substansinya. Itu loh civil phobia itu. Tapi kan Pak Presiden bikin diskusi terbuka sama para pemret. Oke, kita hargain bagian yang itu. Pertanyaan berikutnya, berani nggak sekarang? Sesering apa Pak Presiden berani diskusi terbuka dengan publik kebanyakan? Kita tantang kalau memang bukan civil phobia, kalau nggak takut sama sipil. So far itu dulu. Kalau mau lo tahu argumen detail gue, ayo kita debat terbuka. Bantuin tag @andreyudias teman-teman di kolom komentar, biar beliau bisa notice. Siapa tahu sibuk kan, banyak orderan. Pertanyaan berikutnya, berani nggak sekarang? Sesering apa Pak Presiden berani diskusi terbuka dengan publik kebanyakan? Kita tantang kalau memang bukan civil phobia, kalau nggak takut sama sipil. Firdian, si paling lawan buta politik. Sebenarnya lu tuh nonton gak sih video wawancara Pak Prabowo dengan beberapa jurnalis itu secara full yang durasinya 3 jam lebih itu? Kalau lu nonton secara keseluruhan, harusnya tidak ada lagi pertanyaan semacam itu. Pak Prabowo itu mengatakan bahwasanya bersedia berdialog dengan orang-orang atau tokoh-tokoh yang menyatakan Indonesia gelap. Bahkan ini sudah menjadi headline berita di beberapa media. Ini tokoh-tokoh lo ya, bukan buzzer kayak lo yang mau diajak dialog ya. Kalau menurut gue ya, tokoh yang kayaknya cocok diajak berdialog dengan Pak Prabowo ini misalnya Bang Ferry Irwandi itu ya. Karena menurut gue Bang Ferry ini kalau bernarasi itu selalu substansial dan berbobot. Dan kritiknya kepada pemerintah itu tidak berlandaskan kebencian. Sangat berbeda jauh dengan yang namanya Firdian ini yang lantam sekali kemarin mengatakan Indonesia gelap. Karena seringkali narasinya ini ngawur, sengawur-ngawurnya. Gua kasih contoh aja ya. Beberapa waktu yang lalu Firdian ini mengatakan bahwasanya video TikToknya ini di take down sama TikTok itu dikarenakan efek dari RUU TNI yang disahkan. Ini adalah narasi paling ngawur, paling jauh dari seorang Firdian gitu ya. Jadi kapan nih Firdian mau debat sama Bang Andrea Yudias? Kan lu nantangin. Atau lu mau debat nih sama gua? Gue juga bersedia debat sama lu. Kebetulan banyak hal yang pengen gue tanyakan sama lu Firdian. Kemarin Bro Firdian Aurelio mengatakan kalau Presiden Prabowo itu civil phobia. Menurut gue argumen kalau
Prabowo itu civil phobia itu menurut gue terlalu ekstrem ya. Dan cenderung kekanak-kanakan karena terlalu early untuk memberikan judgement bahwa Prabowo itu civil phobia. Ada 3 poin nih yang mau gue sampein terkait sanggahan gue. Kenapa menurut gue Prabowo belum termasuk civil phobia. Pertama, kalau kita lihat di videonya Bro Firdan Aurelio itu, dia memotong-motong argumen Prabowo ketika wawancara dengan jurnalis senior dan menilai civil phobia berdasarkan gaya komunikasi Prabowo dan argumen-argumen Prabowo yang terkesan tuh cenderung satu arah. Menurut gue itu bukan civil phobia, tapi karena backgroundnya Prabowo itu militer dan dia cenderung sering berbicara tuh satu arah karena di militer itu kan patuh pada komandan. Jadi kalau dari gaya komunikasi Prabowo yang satu arah itu dianggap civil phobia, menurut gue terlalu ekstrem. Kedua, kenapa Prabowo belum masuk indikator civil phobia? Karena ya menteri-menterinya masih sipil gitu ya. Bahkan orang kepercayaannya, Bapak Sufmi Dasko atau di Gerindra, itu orang sipil juga. Jadi ketakutan pada sipil yang mana? Gitu kalau sampai disebut civil phobia. Dan ketiga, poin dari gue adalah presiden tuh manusia juga. Presiden butuh berkembang juga. Dan kalau di awal-awal Prabowo memimpin ini ada komunikasi-komunikasi yang belum clear atau belum bisa diterima publik, biarkan Prabowo berproses. Ingat, Presiden Jokowi butuh bertahun-tahun sampai ia benar-benar fasih dalam berpidato. Begitu juga Prabowo, kita doakan saja Prabowo bisa memperbaiki komunikasinya agar bisa menjadi presiden yang lebih baik. Kalian tahu nggak, menurut pengamat intelijen dan geopolitik Indonesia, Pak Amir Hamzah. Nah, Pak Amir Hamzah ini mengatakan kalau ini sudah mulai kebaca ini guys, strategis untuk melemahkan Pak Prabowo Subianto. Kan kita tahu kalau Pak Prabowo ini kan terkenal sama kokoh ketahanannya guys. Ya enggak? Kalau sudah bilang A ya tetap A guys. Nah, ini ada yang takut nih guys sampai di framing ini. Ya kan? Dari Pak Daskonya, kemudian Pak Syafrinya, Pak Hasim, ini udah mulai digoyang-goyang guys internalnya Pak Prabowo ini guys. Ya enggak? Pak Dasko dibenturkan sama isu judol di Kamboja. Faktanya enggak kan ya? Padahal Pak Dasko lagi kerjasama di bidang properti di Kamboja. Kemudian Pak Hasim dikaitkan dengan bisnisnya itu sama politik luar negerinya. Kemudian Pak Syafrinya dikaitkan dengan isu HAM sama kemiliterannya. Ya, itu tujuannya satu guys, untuk melemahkan Pak Prabowo. Jadi ya kita kembali lagi, kita harus mencerna informasi isu-isu yang ada, walaupun itu digencarkan secara masif ya. Tapi kita lihat lagi media-media di belakangnya itu. Apakah media tersebut emang benar-benar untuk Indonesia atau tidak, atau untuk memecah belah Indonesia, ya kan? Bahkan kan banyak yang menolak revisi undang-undang TNI, padahal tujuannya Pak Prabowo untuk supaya terberantas aja korupsi di Indonesia, biar Indonesia tetap maju, ya kan? Jadi kalian harus lebih smart ya untuk membaca berita biar gak kemakan hoax. Thank you.